Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai anak dengan gangguan pendengaran. Nah, anak dengan gangguan pendengaran yang berusia 0 hingga 18 tahun yang mengalami kemampuan mendengar sebagian atau hearing loss atau total tuli di salah satu atau kedua telinga yang dapat bersifat ringan, sedang, berat, dan sangat berat dan mempengaruhi perkembangan komunikasi verbal, interaksi sosial, serta proses belajar. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah anak dengan usia 0 hingga 5 tahun. Jika anak mengalami gangguan pendengaran di usia ini, maka ada beberapa program yang dapat kita lakukan. Program yang pertama yaitu deteksi dini dan intervensi aural. Nah, di sini saya mempunyai video tentang cara mendeteksi pendengaran anak sejak dini. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui apakah gangguan pendengaran itu bersifat ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Melalui pemeriksaan dini, kita dapat mengetahui bagaimana tingkat gangguan pendengaran itu pada anak, sehingga kita dapat menangani permasalahan tersebut, sehingga kita berharap di kemudian hari dampaknya tidak mengganggu tumbuh kembang anak kita. Ada beberapa metode yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu alat bantu dengar atau hearing device, yang kedua adalah bahasa isyarat, dan yang ketiga adalah kartu gambar. Nah, metode yang dilakukan bisa dengan oral atau aural metode. Dan ini adalah beberapa media yang dapat kita gunakan seperti alat bantu dengar, bahasa isyarat, dan juga kartu gambar. Metode ini fokus pada pengembangan kemampuan mendengar dan berbicara melalui latihan insentif menggunakan alat bantu dengar. Nah, langkah pelaksanaannya yaitu salah satunya screening pendengaran. Dilakukan pada bayi baru lahir atau newborn hearing screening. Nah, ini adalah salah satu contoh tes pendengaran pada bayi atau newborn. Nah, tes ini bertujuan untuk mendeteksi apakah bayi memiliki gangguan pendengaran. Jika mengalami gangguan pendengaran, tentu saja dapat mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Tes dapat dilakukan kepada bayi sejak berusia 2 hari. Program yang kedua yaitu intervensi medis dan teknologi. Nah, ini maksudnya adalah pemberian alat bantu pendengaran ringan atau berat. Media yang digunakan juga ada beberapa macam, antara lain yaitu pemberian alat bantu dengar untuk gangguan pendengaran ringan dan berat. Ada juga yang namanya ada cochlear implant. Metode yang dilakukan yaitu dengan auditory verbal therapy. Maksudnya adalah fokus pada mendengar dan berbicara tanpa menggunakan bahasa isyarat. Nah, langkah pelaksanaannya antara lain yaitu deteksi dini atau diagnosa, kemudian ada juga rehabilitasi dan terapi. Nah, program yang ketiga atau program yang terakhir yaitu screening pendengaran neonatal yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mendeteksi gangguan pendengaran sejak dini. Untuk program ini, media yang digunakan antara lain yaitu sistem FM atau frequency modulation. Ini artinya adalah teknologi yang membantu anak mendengar suara guru di kelas lebih jelas dengan mikrofon dan penerima khusus. Nah, aplikasi berbasis edukasi untuk membantu latihan bahasa gerakan bibir atau pelatihan kosakata. Ini maksud dari sistem FM tadi ya, atau frequency modulation. Untuk langkah pelaksanaannya ada beberapa cara, yaitu yang pertama tentunya dari dukungan keluarga, kemudian memberikan pelatihan kepada keluarga tentang cara menggunakan alat bantu dengar dan mendukung komunikasi anak. Langkah selanjutnya yaitu memberikan konseling kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak dengan gangguan pendengaran. Sebenarnya masih banyak ya langkah-langkah untuk pelaksanaannya, tetapi di sini saya hanya mengambil beberapa contoh aja yang mudah untuk diaplikasikan kepada diri kita sendiri. Oke, sekian dulu pemaparan dari saya. Semoga edukasi ini bermanfaat. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.